Shalom. Kita manusia-manusia yang sebenarnya hina. Semua kita terbuat dari tanah yang tidak berharga. Namun Tuhan ciptakan kita untuk dibentuk, diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan itu oleh karena pekerjaan dua hal, yaitu roh Tuhan dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan substansinya, merupakan zatnya. Tapi Roh Kudus itulah merupakan pembentuknya yang nangani. Jadi kita mesti menerima firman dan mau dibentuk oleh Roh Kudus. Karena itu kalau kita betul-betul menjadi anak Tuhan, hati-hati ya dengan namanya jemaat. Jangan kita sampai bicara jelek terhadap gereja. Saudara mesti mengerti, saudara ini tubuh. Ya, misalnya tangan ini berkata, wah ini jelek ini, digaruk-garuk, dipukul, dipotong, saya kira tidak. Kalau dia luka, dia dibebak. Demikian juga antara kita. Hati-hati kita kalau kita berbuat. Makanya saudara tidak bisa damai hatimu kadang-kadang karena salah. Ya, salah melakukan kepada saudaramu seiman. Termasuk kalau engkau benci, jengkel, mempunyai satu hati yang enggak senang, itu enggak boleh. Kalau sudah melihat kelemahan orang, mestinya saudara itu mendoakan, ya. Dan kita juga digambarkan bukan hanya sebagai kepala dan tubuh, tapi sebagai mempelai. Kita sebagai mempelai wanita, Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Ya, kalau di sebelah kiri itu tutup pendamaian, itu ada kerubnya yang mengembangkan sayap, itu gambar perlindungan. Demikian juga kepala, ini melindungi tubuh. Pasti. Demikian juga seorang pria, kepala keluarga itu akan melindungi istrinya dan anggota keluarganya. Saudara, tabut ini salah satu digunakan untuk penuntun waktu bergerak. Ya, sebab di atas tabut itu ada awan. Dan kalau malam di atas tabut itu lalu berubah jadi api. Jadi tiang awan dan tiang api. Supaya mereka bisa berjalan waktu siang maupun waktu malam. Begitu diangkat atau awan itu mulai bergerak, tabut ini mesti juga bergerak, diangkat. Entah sehari, entah seminggu, entah sebulan, atau beberapa tahun. Kadang-kadang Israel berdiam cukup lama di satu tempat. Kadang-kadang tidak. Ya, datang, esoknya sudah berangkat kembali. Dan mereka mesti bongkar pasang, mengikuti awan. Ya, ini artinya kita juga begitu. Harus mengikuti kegerakan dari Roh Kudus. Nah, bukan hanya melindungi, tapi juga membawa jalan kemenangan yang ajaib. Minggu lalu saya sudah terangkan, kemenangan khususnya menghadapi aliran duniawi yang jahat. Khususnya pada akhir zaman ini, kita akan menghadapi yang sangat menakutkan. Kalau bagi orang yang tidak kenal Tuhan, dia tidak punya pegangan. Kenapa? Karena sudah melihat dunia ini makin lama makin ganas. Ya, karena itu kita perlu punya jaminan. Dan Tuhan berkata kalau kita bersekutu dengan Tuhan, dijamin pasti punya kemenangan.
Dan bukan hanya kemenangan, tapi tuntunan. Nah ini yang akan kita bicarakan ini sore. Tuntunan yang ajaib dalam menghadapi aliran dunia yang jahat ini. Saudaraku, pengalaman dari perjalanan orang Israel itu merupakan blueprint atau cetak biru. Ya, itu artinya kalau saudara mau membangun misalnya gedung ini, maka arsitekku lalu bikin namanya blueprint, cetak biru. Ya, saudara yang sekolah, kadang-kadang saudara mesti gambar di atas kertas kalkir. Nah, itu. Saudaraku, dan di atas kertas inilah dibuat gambar-gambar yang panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi gambar-gambar inilah yang menjadi acuan untuk petugas pelaksana mengerjakan. Sehingga sudah lihat bisa tepat. Ya, dipasang di sana fondasi sana, gandeng. Lalu atapnya sudah diukur semua sehingga tepat. Ya. Nah, jadi pengalaman perjalanan orang Israel dulu dari Mesir menuju Israel, menuju tanah perjanjian, itu merupakan gambaran cetak biru dari gereja, yaitu kita, untuk keluar dari dunia. Mesir itu gambaran dari dunia, menuju ke sorga. Dan sorga di dalam Alkitab disebut Yerusalem, sorgawi. Jadi ada kota Yerusalem duniawi yang sekarang di Israel. Karena itu orang-orang Kristen, wah kepingin ke sana, baiklah. Tapi hatimu sebetulnya tidak perlu ke sana. Saya kalau enggak dibayari sama orang, bahkan dipaksa dibelikan tiket, baru saya berangkat. Ya, saya pikir, itu kan dunia. Saya ingin bukan yang Yerusalem yang di Timur Tengah. Saya ingin Yerusalem yang sorgawi. Itulah sorga. Ya, jadi kalau orang Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian, Yerusalem khususnya, kita anak-anak Tuhan akan dikeluarkan Tuhan dari dunia ini. Dan kita akan dipindahkan nanti ke satu planet yang lain. Yang kata Tuhan, langit dan bumi yang baru. Ini sudah mesti mengerti ya, jadi kita tidak akan tinggal terus di bumi ini loh. Bumi ini memang masih dipakai kalau Tuhan datang, masih 1000 tahun. Tapi setelah itu bumi kita ini akan dibakar. Dan diganti dengan planet baru. Betul-betul baru. Yang disebut langit dan bumi yang baru. Yang berbeda total. Tapi sementara kita di dunia ini, kita menghadapi yang disebut kejahatan. Kenapa? Karena dulu Allah mencipta malaikat-malaikat, ternyata ada yang berontak, yaitu Lucifer, dan diikuti oleh 1/3 malaikat. Dan itulah yang menyebabkan kekacauan sekarang di muka bumi ini. Karena itu malaikat-malaikat jahat ini mempengaruhi manusia untuk mengikut kepada mereka, melawan Tuhan. Karena itu kita mesti berhati-hati, kita anak-anak Tuhan mesti dalam perlindungan Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 18, mari kita bacakan bersama, 2, 3. Akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga.
baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan akan melepaskan aku. Dari apa? Dari usaha yang jahat. Karena itu, saudaraku, dunia kita makin kelihatan sekarang ini ya. Jegal menjegal, wih, tambah lama tambah pakai cara-cara yang nggak benar gitu. Sudah lihat sendiri ya di koran, di smartphone saudara, ternyata hoax, omong kosong. Itu kan sesuatu yang nggak benar. Dan itu terus dipakai. Tambah lama, tambah merebak. Itu fakta. Jadi kita ini dalam kondisi dunia yang semakin jahat. Tapi jangan takut. Karena Tuhan berjanji, Dia akan melepaskan kita. Dan menyelamatkan kita. Dari segala usaha yang jahat. Sampai kita masuk dalam kerajaannya di sorga. Ini janji Tuhan. Karena itu suku perhatikan, ada usaha yang jahat. Dan usaha yang jahat ini dilakukan oleh roh jahat. Tentu dengan gembongnya, iblis, Lucifer. Lucifer dengan roh jahat plus manusia-manusia duniawi yang terpengaruh. Ya, untuk apa, Sku? Untuk memuaskan nafsu. Ya, nah kita harus menyeberangi. Dalam bahasa Inggris kata menyeberang itu crossing atau to cross. Dan kata cross itu juga salib. Ini berarti jikalau kita harus menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan, kita pasti akan menderita. Itu pasti. Karena itu Alkitab sudah menulis, tidak dapat tidak. Kita akan masuk kerajaan sorga dengan banyak sengsara. Jadi saudara yang mau masuk sorga, enggak bisa enak-enak. Itu dituliskan berkali-kali dalam Alkitab. Kisah Rasul 14 ayat 22, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Kata Tuhan, setiap orang yang beribadah akan menderita. Dan itu memang betul. Karena itu kita kadang menderita, kena gosip, kena omongan. Wah, apalagi pendeta, wah ini kadang-kadang jadi bahan gosip. Seringkali begitu. Tapi kita mesti tahan. Ya, kita mesti cross. Dan itu dilambangkan. Ya, kalau orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, maka mendekati tanah perjanjian untuk masuk. Itu momen yang terakhir. Ya, seperti pertandingan begitu, the last lap gitu ya. Lap atau lingkaran terakhir menang, kita seperti itu. Sekarang ini gereja. Ya, kita ini sedang akan menyeberangi sungai Yordan. Tapi percayalah, kalau kita percaya Tuhan dan firman-Nya, kita nggak perlu takut. Karena ada yang jauh lebih besar. Ada kuasa yang jauh lebih besar daripada segala kuasa yang jahat. Itulah kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Dia memberitahu pada murid-muridnya. Untuk ini kita baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tolong dibacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, dia berkata sebelum berpisah, dan ketahuilah. Jadi kamu mesti tahu, aku menyertai kamu. Ini satu jaminan, ketahuilah, aku menyertai kamu. Siapa itu Yesus dikatakan dalam ayat yang ke-19 ya atau 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Yesus setelah dia menjalankan perintah Allah, lalu dia bangkit dari kematian, dia dibunuh, bangkit dari kematian, maka dia lalu punya segala kuasa. Baik di sorga, artinya dalam alam roh, maupun juga di bumi. Dan kita mesti percaya ini. Ini namanya jaminan. Jadi jaminan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Dia berkata, aku yang punya kuasa. Kuasa di sorga maupun di bumi. Ya. Oleh karena itu, suku jaminan ini berkata, aku bukan hanya punya kuasa, tapi aku akan menyertai kamu. Menyertai sampai pada akhir zaman. Dan kalau kita percaya ini, kita nggak perlu takut. Yang perlu kita jaga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai putus. Misalnya saudara, ada orang yang berkuasa yang dekat dengan engkau rasa aman. Tapi kalau dia pergi, waduh, kita mulai mikir, waduh, nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Tapi kalau dia dekat, hati kita bisa tenang. Nah, ini yang perlu dijaga. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan itu diumpamakan seperti peti, itu, tabut dan tutup peti. Ya, kita mesti ada di bawahnya, taat, tunduk. Kalau kita taat dan tunduk, hubungan kita dengan Tuhan pasti permanen. Dan itu membuat kita lepas dari ketakutan. Jadi ukuran rohani kita itu sebetulnya mudah. Saudara masih punya roh ketakutan enggak? Menghadapi ini, menghadapi itu. Apalagi sudah dengar pilpres begini. Wih, waduh, mulai terjadi macam-macam ya. Tentu ada usaha-usaha yang di luar garis. Dan itu memang pekerjaan iblis untuk mengacaukan. Tapi yang paling penting, hubungan dengan Tuhan harus engkau jaga. Supaya engkau ini bisa tenang, damai, di tengah-tengah pergolakan. Ya, dalam persekutuan yang lalu, saya memberikan gambaran, ada seorang raja, dia berkata pada pelukis-pelukis, tolong gambarkan satu gambaran yang membuat hati saya itu bisa tenang. Wah, banyak pelukis, macam-macam. Ada pelukis yang gambar gunung, ya dengan danau, waduh. Ada yang gambar danau dengan ikannya. Ya toh, kadang-kadang kita pelihara ikan supaya hati tenang. Ada yang gambar lagi danau, lalu ada bebeknya, begitu, wah tenang. Ada lagi danau, umumnya begitu pemandangan yang tenang, lalu orang naik perahu kecil, kanu, mulai mendayung. Aduh, rasanya tenang. Saudara yang pergi ke
Kanada kalau saya melihat danau-danau itu begitu banyak. Besar-besar. Waduh, bagus sekali. Rasanya mereka ada rumah-rumah di atas danau. Disewakan. Saya berkata pada yang sponsor saya, kapan ya kita tinggal di situ loh 2-3 hari gitu. Di danau gitu, rasanya kok tenang. Tapi kan tidak bisa lama-lama. Ya. Dan penggambar ada yang gambar begitu. Tapi seorang pelukis lain. Dia gambar itu ombak yang besar. Tapi di tengah ombak itu ada batu karang yang besar. Dan di situ ada burung. Di tengah ombak itu. Burung itu ya tetap berada di tengah ombak. Walaupun ombaknya besar. Raja berkata, ini lukisan terbaik ini. Kalau engkau bisa tenang di tengah-tengah kemelut, itulah ketenangan yang sejati. Dan itulah seperti Yesus. Di tengah-tengah ombak, murid-muridnya jerat-jerit semua. Yesus sedang apa? Tidur. Kok bisa ya? Kenapa? Dia dalam ketenangan. Dia tidak takut. Saudara, kita akan menghadapi yang namanya satu momen, kita harus cross over. Melawan arus yang crossing begitu, yang menghanyutkan, ya. Dan oleh karena itu Yosua waktu mau menyeberangi Sungai Yordan, dia berpesan, ya, ini sejajar dengan pesan Yesus kepada murid-muridnya tadi sebelum dia berpisah. Sekarang Yosua yang memimpin orang Israel karena Musa tidak diperbolehkan masuk. Yosua yang memimpin, maka Yosua dia lalu memberikan aturan bagaimana supaya bisa cross sungai yang lagi sebak airnya ini. Airnya meluap. Ya. Coba kita baca dalam Yosua pasal 3. Ini penting diperhatikan ayat 10 sampai 17. Tolong bacakan Yosua 3 ayat 10 sampai 17. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya, 2 kali umat Israel harus menyeberang. Pertama lewat laut. Laut Merah, ya, dengan tongkat Musa memukul maka terbelah. Dan waktu itu musuh sedang mengejar. Ya, musuh mengejar, lalu orang Israel lewat, setelah lewat, musuh lewat, lalu balik tutup. Itulah gambaran, kita juga harus cross, kita harus berpisah dari dunia. Ya, itu perpisahan yang pertama. Dan itu waktu kita mau dibaptis, meninggalkan dosa kita mesti berubah, bertobat. Tapi ini beda. Kelihatannya ini hal kecil, tapi sebetulnya ini menentukan masuk apa tidak tanah perjanjian. Harus lewat apa? Sungai yang disebut Yordan. Caranya bagaimana tadi dikatakan, mereka harus mengikuti imam yang memikul tabut itu. Kenapa? Karena imam ini nanti begitu dia menginjakkan kakinya di dalam sungai itu akan berhenti. Ya, tidak mengalir, stop, lalu mereka akan lewat, cross. Jadi motong gitu ya, crossing. Ya, saudara. Tapi ada syarat, ya. Jaminan Tuhan tadi dikatakan, dengan inilah kamu akan tahu. Ya, dengan inilah. Coba perhatikan ayat 10 itu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu. Kapan orang Israel tahu? Yaitu kalau mereka bisa cross itu. Ya. Jadi janji Allah, Allah yang hidup ada di tengah-tengah mereka dan akan menghalau, itu satu jaminan untuk ke depan. Ya. Dan fakta nanti ke depan itu pasti menang, mereka bisa cross. Kalau mereka bisa crossing ini, lewat Yordan, mereka pasti menang. Karena Allah menyertai. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yuk dibaca ini, Yosua 3, ayat 3b, sampai ayat yang kelima, ketika. Ya, tolong bacakan. Segera. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mengikutinya, kamu melihat tabut itu yang diangkat, kamu mengikutinya. Ayat 4, penting. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, jadi para imam pengangkut tabut ini, itu gambaran daripada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berfokus. Fokus apa? Fokus persekutuan. Karena itu saya juga membimbing saudara, bukan berfokus untuk diberkati untuk ini. Saya berkhotbah selalu, kamu jaga supaya hubunganmu dengan Tuhan itu baik. Ini fokus paling penting. Saya bukan motivator untuk
orang waduh, kena dimotivasi supaya korban banyak, ya lalu kadang-kadang tanpa pikir korbannya, ya kena seperti orang ditarik magnet begitu. Bukan, kita mesti mengerti. Mengikut Tuhan itu harus tahu tujuannya apa. Tujuannya adalah persekutuan. Kamu mesti ikuti ini. Persekutuan Tuhan dengan gerejanya ini kamu utamakan ini. Karena itu saudara, persekutuan itu bisa lewat semacam ini, Bible study. Saudara dengar, oh iya. Supaya saudara bisa tergugah. Dan persekutuan ini bisa saudara lihat juga dalam hubunganmu dalam doa. Dalam membaca Alkitab. Ini penting. Jadi fokus kita ini bukan untuk menjadi orang Kristen nanti berkatnya banyak, hebat. Tapi menjadi orang Kristen ini sudah bisa nggak bersekutu dengan Tuhan? Tidak bisa lepas. Dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama yaitu kalau kamu ikut, jaraknya nggak boleh dekat-dekat 2000 hasta. Jadi imam memikul tabut di depan, maka rakyat Israel nggak boleh dekat-dekat, jaraknya 2000 hasta. Ini aturan-aturan tentu ada maksudnya. Saudaraku, karena itu maksud ini saya tuliskan apa artinya. Pertama ini adalah persekutuan berdasarkan korban Tuhan Yesus. Kalau ini gambaran daripada Israel misalnya, saudaraku, Israel dulu mereka harus berjarak 2000 hasta. Ya, ini persekutuan. Kita sekarang di sini, gereja. Yesus disalib 2000 tahun lalu. Kita melihat ke belakang. Ya. Jadi jarak 2000 hasta ini, saudaraku, dari pengangkut tabut, ini adalah bayangan daripada peristiwa dulu bagaimana Allah itu berinkarnasi. Bagi orang Israel itu 2000 tahun kemudian terjadi inkarnasi itu. Ya. Allah menjelma jadi manusia, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya. Saudaraku, itu 2000 hasta. Artinya memandang kepada korbannya Yesus. Kita sekarang juga melihat ke belakang. Kalau orang Israel melihat yang akan datang, Yesus disalib, kita harus menoleh, melihat terus peristiwa Yesus yang tersalib. Kalau mata kita ini bisa melihat ini terus, saudara kuat. Karena saudara lihat bagaimana dia mau korban. Kenapa biasanya kita itu jatuh dalam dosa? Karena kita enggak atau melalaikan korbannya Yesus. Kalau kita sudah hargai korbannya Yesus, enggak mungkin. Masa Yesus mau begitu, kita mau enak-enak? Enggak. Sudahlah, kita ngalah lah. Oh, Yesus aja mau ngalah kok. Dia Allah. Mau jelma jadi manusia, mau dihina. Masa kita enggak mau dihina? Nah, kalau kita selalu begitu, engkau jadi pemenang. Kuat. Dan firman Tuhan itu memang didesain oleh Tuhan. Ini Alkitab kita ini sangat relevan, tepat sekali untuk orang akhir zaman. Memang begitu.
Kenapa, saudara? Karena kita pun akan mengalami crossing ini. Ya, masuk dalam janji Tuhan yang full, itu justru generasi kita. Generasi Musa, mereka nggak lihat. Abraham aja dikatakan, walaupun Abraham menerima janji, tapi dia tidak melihat janji itu tergenapi. Kita orang Kristen akhir zaman ini nanti sebentar lagi akan melihat semua janji Allah yang ditulis di Alkitab itu akan kita alami. Karena itu Alkitab itu sebetulnya sangat-sangat relevan untuk kita akhir zaman. Seperti dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Jadi apa yang dialami orang Israel itu sebagai satu peringatan untuk kita yang hidup pada waktu zaman akhir. Betul enggak? Jadi apa yang kita baca betul-betul, nubuat-nubuat Tuhan itu semuanya betul akan terjadi justru pada generasi kita ini. Kalau generasi yang dulu, ya masih remeng-remeng. Enggak bisa full apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi kita, yes, akan ngalami. Karena itu gereja pada zaman akhir harus selalu mengingat Yesus yang tersalib. Seperti pesan Paulus kepada jemaat Galatia. Hei, kamu orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang tergambar di depan matamu? Yesus yang tersalibkah? Kenapa kita bisa berselingkuh, nyeleweng, berdosa, lalu macam-macam berdusta? Karena kita enggak lihat lagi Yesus yang tersalib. Makanya kalau sudah lihat film Yesus yang tersalib, saya berkata, aduh, saya enggak pantas lah berbuat dosa. Yesus saja mau gitu kok. Masa saya mau enak-enakan? Nah itu. Kalau saudara menang dalam pikiranmu lebih dulu, engkau bisa kuat menghadapi godaan dosa. Tapi perintah yang kedua, bukan hanya 2000 hasta, kuduskanlah dirimu. Sebab besok, jadi ini betul-betul pada waktu itu besok loh akan terjadi. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ini berarti yang mampu nyebrang aliran dunia ini yang najis. Itu orang-orang yang mau kudus. Ya, ingat, Alkitab menulis setan itu seperti naga. Nanti sudah baca itu dalam Wahyu 12. Karena itu saya harap saudara kalau ada gambar-gambar naga, jangan saudara simpan. Apalagi pakaian saudara ada gambar naga. Dulu saya ngomong gini, saya ditertawai oleh salah satu jemaat kita yang menolong juga dulu waktu saya belum ada begini LCD. Slide itu saya buat pakai untuk proyektor dan saya pergi ke tempat dia percetakannya untuk mencetak. Tapi pakai lembaran film begitu. Jadi saya juga khotbah sebelum orang lain pakai LCD, saya sudah pakai, tapi pakai proyektor. Dan waktu saya ngomong begitu, dia berkata, Pak Bekti ini fanatik. Ya sudah, saya bilang. Satu hari istrinya pergi ke Amerika mungkin hampir sebulan begitu, karena mengunjungi anaknya.
Dia ketakutan. Dalam ketakutan itu dia berdoa. Dia bilang, Pak Bukti, saya sepanjang enggak ngerti ya, saya takutnya bukan main. Kok sepertinya di kamar saya itu serem gitu. Saya berdoa, saya berlutut, saya berseru sama Tuhan. Besok saya duduk di meja saya, tempat kantornya dia itu kan ada meja. Di situ ditaruh lempengan piring yang dari Hong Kong, gambar istrinya dan dia. Di sini ada burung hong dan di sini ada leong. Kan begitu ya. Dan waktu dia lihat, loh, kok leongnya ini leleh. Pagi-pagi itu dia datang ke gereja. Pak Bukti, apa yang Pak Bukti ngomong itu benar ya? Saya doa tadi malam ini gambar ini bisa leleh. Loh, aneh toh. Baru dia mau percaya loh. Orang ini dulu skeptik ya. Kalau saya ngomong gitu, oh pendeta ini pinter ngomong, nggak usah didengar lah. Terus dia alami baru, iya ya. Lah ya kok enggak mau percaya toh ya perkataan Tuhan. Oh, di sini ada tulisannya loh. Nanti baca tuh. Wahyu 12, naga itu adalah iblis kata Tuhan. Baca tuh. Ya. Karena itu dalam Wahyu 12 dikatakan, naga itu menyemburkan air sebesar sungai untuk menghanyutkan. Ingat ya, aliran duniawi ini pada akhir zaman akan memuncak. Sungai ini dalam Wahyu 17 digambarkan sebagai bangsa-bangsa. Kalau dulu orang ya melakukan pencurian sendiri takut dikeroyok. Betul? Sekarang pencurinya lebih banyak. Justru yang jaga hutan takut sama pencuri. Betul enggak? Nah, pencurinya banyak sekali. Inilah barusan terjadi. Saya lihat polisi lari tunggang langan. Malah dikejar. Itulah yang terjadi di dunia ini. Ya, jadi aliran kenajisan itu karena banyak yang ikut, kita ini bisa hanyut. Orang Jawa bilang katut. Engkau nggak mau, tapi lo semua gitu kok. Ya dah. Dulu orang laki-laki sering rambutnya gondrong. Betul. Pendeta-pendeta rasa jengkel. Ini kok gondrong ini gimana? Tapi ya sudah. Pendeta saya dulu kalau lihat jemaahnya gondrong langsung mbak gunting, digunting sama dia. Laki-laki kok gondrong. Tentu sakit hati ya. Saudara. Tapi manusia memang begitu, ikut-ikut. Betul enggak? Model apa wanita yang ya udelnya kelihatan, banyak. Ya, kurang kain. Tapi itu jadi tren ikut. Itulah manusia. Dan nyata ya, kenajisan itu tambah lama tambah kelihatan. Dan ini sudah ditulis dalam Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Coba kita baca ini bersama, 2, 3. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Roh-roh jahat, roh-roh najis. Burung yang najis, kamu harus keluar.
keluar kamu dari Babel, dari sistem dunia ini. Saudaraku, caranya gimana? Kalau mau keluar, kita mesti crossing. Nah, ini kata ini Yordan. Kata Yordan itu yang menurunkan, the descender, yang memerosotkan, yang menurunkan. Aneh ya. Sungai Yordan gambaran yang menurunkan. Dan sungai ini kalau sudah lihat di peta, itu menerima air dari Gunung Hermon. Gunung Hermon itu tempat Yesus berubah rupa. Dia berdoa di sana, ya. Lalu ketemu Elia dan Musa, ya. Jadi itu artinya itu gunung yang baik, itu bersih. Tapi airnya terus turun ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea mengalir terus turun ke Laut Mati, Dead Sea. Dan sudah tahukah? Saya kalau pergi ke sana itu mesti tanya-tanya guide-nya. Guide-nya pandai, dia berkata ini daerah ini adalah danau terendah di dunia. 422 meter di bawah permukaan laut. Bayangin. Di bawah permukaan laut. Semarang aja di atas permukaan laut bisa banjir, betul. Ini 422 meter di bawah permukaan laut. Itu kedalamannya. Nah, itu gambaran yang jelas dari aliran kenajisan di dunia ini yang meluap di akhir zaman. Tadi kita baca airnya meluap ya waktu mereka cross itu. Ya. Saudaraku, dan aliran ini tambah lama tambah begitu banyak orang yang ikut, yang aneh-aneh, ya, pesta seks yang, waduh, saya tidak terpikirkan, yang kotor-kotor, dan ini menenggelamkan manusia. Kemana, dalam kehinaan, dalam kematian rohani, dan berakhir dengan kematian yang kekal, Dead Sea. Jadi apa yang Tuhan gambarkan ini tepat. Dan kenajisan ini dimulai dari mana? Dari karena manusia menolak kebenaran. Coba kita baca Roma 1 ayat 23-24 sama-sama 2-3. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kuncinya dalam siapa sesembahan manusia. Kalau manusia menyembah ciptaan, yaitu gambaran ya, yang fana mirip manusia, orang disembah, burung disembah, patung disembah, ya toh. Lalu orang gendut ya disembah, kan begitu. Ya, itu berarti mereka menolak menyembah Sang Pencipta, malah menyembah ciptaannya. Apa akibatnya? Allah menyerahkan mereka kepada apa? Keinginan hati akan kenajisan. Jadi perhatikan, pentingnya saudara itu sembahyang pada sesembahan yang betul. Kalau orang mulai penyembahnya salah, dia bisa ke sana tuh. Idola. Kalau saudara mengidolakan lebih yang lain dari Tuhan, itu bahaya. Dan kenajisan berawal dari ketidakpatuhan manusia. Adam dan Hawa dulu digoda ular. Makan ini.
Tuhan kata makan itu mati. Oh enggak, nanti kamu jadi seperti Allah. Mereka mulai pakai pikirannya sendiri. Dan karena itu firman Tuhan dimulai di Alkitab kita apa? Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Percaya enggak itu? Sekarang manusia tidak mau percaya banyak. Wah, saya baca orang yang melecehkan Tuhan itu begitu banyak. Masa Allah mencipta lalu macam-macam. Mereka mentertawakan. Manusia itu ya dari monyet. Monyetnya berubah pelan-pelan, ribuan, jutaan tahun berubah jadi manusia. Katanya. Saudara mau jadi turunan monyet? Nah, itu kan teori. Tuhan yang ngomong enggak. Manusia itu Tuhan cipta. Ya. Karena itu kalau saudara tidak mau percaya bahwa Tuhan itu pencipta, dia kasih tahu, kasih aturan. Ini loh, aku sebagai pencipta ini punya aturan. Saudara beli mobil dari pabrik, dikasih aturan. Mobil, kalau mobil biasa, itu pakai oli, kekentalannya SAE di 30 sampai 50, betul enggak? Oli kapal berapa? Wah, 200. Kental. Nah coba saudara berkata, oli kok sebentar jadi encer dibuang, tak beli yang kental aja. Nah, beli aja oli kapal, masukkan ke mobilmu, supaya tahan lama. Mobilmu kalau nggak rusak, betul? Mobil kok pakai Pertamax Turbo Plus, waduh 10.000, 12.000 sekarang, mahal. Kasih aja minyak tanah. Ya coba aja kasih minyak tanah. Kalau nggak rusak, betul? Bisa nggak jalan? Ya bisa, beledak-beledok gitu. Bisa. Benar nggak sih? Kan sudah dikasih standar. Nah, Alkitab juga kasih standar. Harus begini nih. Karena itu gereja Tuhan bisa lewat. Walaupun dunia ini penuh kenajisan, walaupun berbondong-bondong, dan sekarang banyak gereja yang mengizinkan hal-hal yang aneh-aneh di gereja. Homoseks boleh. Saudara nanti kaget kalau datang di Amerika. Oh, pendetanya juga homoseks. Gimana? Ya, saudara. Jadi gereja Tuhan pada akhir zaman ini dimampukan Tuhan nyebrang. Walaupun dunia ini meluap dalam kenajisan. Kenapa? Karena mau mengikuti. Nah ini penting. Karena tadi katakan kamu mesti ikuti imam itu loh. Yang mikul tabut itu. Jadi kita mesti ikuti pemimpin-pemimpin gereja yang betul-betul mementingkan persekutuan dengan Tuhan. Number one itu. Di atas kepentingan daripada diberkati atau apalah kesembuhan dan yang kamu bisa bersekutu enggak dengan Tuhan. Kalau kamu bersekutu dengan Tuhan, itu pasti bisa terjadi. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Tapi persekutuan ini penting. Nah Tuhan yang harus kita sembah. Karena itu hiduplah dengan mata iman ini. Yang selalu melihat salib. Dan taat. Supaya hidupmu bisa kudus. Tanpa taat jiwamu enggak akan kudus. Karena yang paling sukar daripada manusia itu adalah jiwa kita. Ya, karena itu keselamatanmu kalau jiwamu belum selamat, belum selamat. Waktu engkau percaya, engkau sudah selamat. Tapi rohmu, jiwamu belum. Kenapa? Karena kamu masih berontak. Sering gak nurut.
Tapi kalau kamu sudah nurut sama Tuhan, nah, makanya dikatakan Tuhan 1 Petrus 1 ayat 9, kamu sudah mencapai tujuan imanmu, tujuan iman. Bukan beriman, tapi kamu mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita betul-betul selamat komplit kalau jiwa kita ini sudah mau namanya tunduk sama Tuhan. Yang paling sukar itu menundukkan jiwa kita. Ya, tapi percayalah, kalau saudara mementingkan persekutuan dengan Tuhan, Roh Kudus membantu saudara. Nanti saudara itu akan ditundukkan. Pikiranmu itu akan ditekuk sama Tuhan. Sampai engkau itu bisa, oke deh. Makanya Yesus pun ditekuk oleh Bapa, betul? Di mana? Di Taman Getsemani. Dia berkata, Bapak, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tapi itu bukan kehendakku. Ya, doa pertama, jikalau mungkin, lalukanlah. Doa kedua beda. Jikalau tidak mungkin, jadilah kehendakmu. Nah itu dia menyerah. Ya karena itu kalau saudara ada masalah, saudara mesti pakai iman memang. Misalnya dulu ada orang sakit, anaknya ini ngotot. Om percaya enggak? Papiku walaupun mati bisa bangkit. Percaya enggak Om? Percaya saya bilang. Jadi papi mesti nanti sembuh ya. Nah itu kamu berserah. Loh Om tidak percaya papiku pasti sembuh. Loh kamu mesti percaya berdoa, tapi kamu juga mesti menyerah. Kita itu mesti balance. Ngerti? Jangan percaya toh itu seperti burung pakai satu sayap. Harus pakai dua sayap. Seperti Sadrak, Mesa, Abednego diancam masuk dapur api. Apa kata mereka? Tuhanku sanggup melepaskan aku. Tetapi jikalau tidak, kami rela mati. Artinya apa? Berserah pada kehendak Tuhan. Jadi satu sisi iman, satu sisi kehendak Allah. Karena itu Paulus, murid-muridnya berkata, jangan pergi, nanti kamu sudah dinubuatkan, kamu nanti akan ditangkap. Apa kata Paulus? Jangan kamu menghancurkan hatiku. Ya, aku bukan hanya rela ditangkap, aku juga rela mati. Oh, kalau gitu ya sudah kehendak Tuhan jadilah. Akhirnya apa? Ditangkap. Masuk penjara. Jadi saudara, ikut Tuhan itu bukan selalu kalau sudah berdoa pasti menurut saudara, ngerti? Jadi ada desain Tuhan yang kau enggak ngerti. Apa rencana Allah? Kau enggak ngerti. Nanti kalau di sorga baru tahu, oh gitu toh. Kenapa sekarang banyak orang bisa tahan? Karena melihat Paulus bisa tahan. Betul enggak? Ya. Jadi ada yang seperti Daniel, luput dari singa, ya Simpson bisa menang. Tapi ada yang diterkam singa, banyak. Jadi kita ini harus dalam dua sisi ya. Percaya, ya, tapi juga menyerah, taat. Yuk kita datang pada Tuhan.